Identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Sebelumnya, mari kita simak video berikut ini. Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, teman-teman, setelah kita menonton tayangan video tersebut, mungkin kita sedikit melihat gambaran apa itu identitas nasional. Dalam video tersebut, terlihat berbagai macam suku ataupun budaya yang berasal dari seluruh Indonesia yang sedang menarikan tariannya masing-masing. Jadi, dapat kita simpulkan, identitas nasional merupakan ciri khas ataupun karakteristik yang dimiliki oleh negara Indonesia yang membedakan negara Indonesia dengan negara yang lain. Adapun ciri yang menjadi corak dan watak bangsa Indonesia yakni pertama, sifat religius, yang kedua, sikap saling menghormati, yang ketiga, sikap memanusiakan manusia lain, yang keempat, persatuan, yang kelima, gotong royong, yang keenam, musyawarah, dan yang terakhir, keadilan sosial. Nilai-nilai dasar tersebut dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia. Lantas, apa saja unsur-unsur identitas nasional itu? Yang pertama, suku bangsa. Di negara Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa dengan suku Jawa yang paling besar dengan total 41% dari populasi yang ada di Indonesia. Yang kedua, agama. Di negara Indonesia memiliki 5 agama resmi. Yang pertama, agama Islam. Yang kedua, agama Kristen. Yang ketiga, agama Hindu. Yang keempat, agama Buddha. Dan yang terakhir adalah Konghucu. Yang ketiga, yaitu kebudayaan. Dan yang terakhir yaitu bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang berupa sistem lambang atau bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa terdiri atas kumpulan kata yang mempunyai makna. Di negara Indonesia terdapat 718 bahasa daerah. Bentuk-bentuk identitas nasional. Yang pertama, ada bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu bendera merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara, yaitu burung gaya. Yang kelima, semboyan negara atau Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah, yaitu Pancasila. Dan yang ketujuh, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, bentuk negara, yaitu Republik. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, yaitu kebudayaan daerah. Nah, itulah konsep dari identitas nasional. Sepatutnya kita sebagai warga negara Indonesia merasa bangga karena memiliki berbagai macam kebudayaan yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, dengan jumlah pulau lebih dari 17.000, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat kaya. Tak hanya kaya akan sumber daya alamnya, Indonesia pun dikenal sebagai negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Tak heran jika kehebatan dan keunggulan Indonesia di berbagai bidang dikenal hingga mancanegara. Sejak era perjuangan melawan kolonialisme, Indonesia telah membuktikan bahwa salah satu kunci kemenangan melawan penjajah adalah bersatu. Rakyat Indonesia dengan beragam perbedaannya, jika bersatu, bekerja sama, dan bergotong royong, terbukti mampu menghasilkan kekuatan yang tak terkalahkan oleh bangsa penjajah. Ada banyak peristiwa bersejarah yang menunjukkan bahwa dengan latar belakang suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda, bangsa Indonesia tetap mampu bersatu. Kongres
Pemuda, 28 Oktober 1928. Kongres ini bertujuan membangkitkan semangat kerjasama antar perkumpulan pemuda yang berbeda latar belakang. Kongres menghasilkan satu kebulatan tekad yang terkenal dengan nama Sumpah Pemuda. Ada juga BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk 1 Maret 1945. BPUPKI beranggotakan 69 orang, yang terdiri dari 62 orang yang merupakan tokoh pergerakan nasional Indonesia yang berasal dari berbagai daerah dan beragam aliran, ditambah 7 orang anggota istimewa yang mewakili pemerintah Jepang namun tidak memiliki hak suara. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kisah persahabatan dua tokoh Soekarno dan Sudirman adalah contoh nyata tentang bagaimana perbedaan yang dimiliki tetap disikapi dengan santun. Meski dalam beberapa hal pandangan kedua tokoh ini berseberangan, demi tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia yang utuh, mereka tetap saling bekerja sama. Bertujuan menciptakan solidaritas antar benua, tahun 1955, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika menjadi dorongan kuat bagi negara-negara terjajah untuk segera merebut kemerdekaannya. Inilah salah satu peran besar Indonesia dalam kancah politik internasional yang diakui oleh dunia. Di bidang politik pun sesungguhnya Indonesia memiliki tradisi politik yang santun dan layak dicontoh. Ini adalah gambaran suasana pemilu tahun 1955. Pemilu pertama yang diselenggarakan setelah 10 tahun Indonesia merdeka. Di hari pemilihan, semua warga yang memiliki hak pilih memperlihatkan kegembiraannya. Berbeda sikap politik adalah hal yang wajar dan tak perlu diperuncing hingga menjadi konflik. Soekarno pun memberikan contoh keteladanan yang sederhana. Menjadi pemimpin tak harus dilayani secara istimewa. Sambil tersenyum, Soekarno ikut mengantri, menunggu giliran memberikan suaranya bersama para pemilih lain. Pemilu 1955 diikuti 172 kontestan, terdiri dari partai politik, ormas, bahkan peserta perorangan. Tujuannya untuk mengakomodasi ideologi yang sangat beragam, seperti Marxisme, Sosialisme, Nasionalisme, Islam, Kristen, bahkan kejawen. Berlangsung secara damai, pemilu 1955 dianggap oleh banyak kalangan sebagai pemilu yang paling bebas dan demokratis dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Nilai-nilai kekeluargaan telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 bahkan menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai pilar kekuatan ekonomi kerakyatan, dipilihlah bentuk koperasi yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai salah satu bentuk kemandirian bidang ekonomi, sejak tahun 1964, Indonesia mencanangkan program swasembada sandang. Dalam rangka itulah dijalankan proyek pengembangan kapas unggul di wilayah Jawa Tengah. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap usaha kecil milik rakyat di bidang budidaya ulat sutra. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa bilang titelnya Mas Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ageng, yang masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Nyi kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di bidang pendidikan, Indonesia memiliki tokoh yang meletakkan dasar bagi pendidikan bangsa Indonesia. Hingga hari ini, tak ada yang meragukan nama besar Ki Hajar Dewantara yang mempelopori berdirinya taman siswa dan melahirkan konsep Tutmuri Handayani. Ini membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia bukanlah pendidikan yang berkiblat ke pendidikan ala Barat. Revolusi Indonesia menuju kepada sosialisme. Revolusi Indonesia menuju kepada dunia baru. Antara eksploitasi nasional dan eksploitasi internasional. Pada pidato perayaan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-19 ini, Soekarno mengingatkan bahwa revolusi adalah langkah yang tak pernah berhenti. Ayo, maju terus, bangun terus, ini terus, Eropa, kita pasti menang. 16 Januari 1965 menjadi hari yang bersejarah bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Hari itu Presiden Soekarno meresmikan pembangunan reaktor atom Serpong.
Pembangunan reaktor atom ini menjadi bukti nyata bahwa di masa itu Indonesia telah berhasil mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu bukti lain kemajuan iptek di Indonesia adalah industri pesawat terbang nasional atau IPTN. Indonesia memiliki beragam kekayaan, baik alam maupun budayanya, sejak ratusan tahun silam. Seperti halnya batik yang telah menjadi bagian harta berharga Nusantara. Corak dalam helai kain batik merupakan buah pikir dan rasa yang menggambarkan suasana di sekelilingnya. Batik sekarang sudah lebih banyak dikenal oleh berbagai kalangan, seperti para wanita yang penuh senyum saat mengenakan batik. Mereka bangga dengan batik yang mereka kenakan. Di zaman modern, batik tak lagi berbentuk lembaran kain. Batik mendapat sentuhan baru oleh mereka yang memiliki tangan-tangan kreatif. Dimensi batik makin meluas, dengan bentuk berupa pajangan, tempat makanan, hingga mainan anak. Namaku Jihan. Aku adalah gadis belia yang haus pengetahuan budaya negeriku. Meski aku hidup di zaman modern yang serba kebarat-baratan, ketertarikanku dengan budaya asli Indonesia tak pernah lekang. Sejak lama, batik menjadi inspirasiku. Keingintahuanku pada batik tak pernah putus. Bagiku, menatap corak dalam kain batik bagaikan memanjakan mata dan hati. Kali ini, kusambangi pameran batik besar yang tengah dihelat di salah satu mal besar di Jakarta. Tatkala aku menikmati bermacam ornamen batik yang dipamerkan, aku berjumpa sahabatku Jericho. Kain bermotif batik yang menutup kepala membuatnya terlihat pas di tubuhnya yang menjulang. Kami berdua menikmati segala rupa batik yang ada dengan banyak ragam motif dan corak. Baru kali ini kami tahu, pohon dengan puluhan lari kain batik menggantung di atas memiliki makna yang dalam. Aku dan Jericho tergoda untuk menyelami sejarah batik. Dari Keraton Yogyakarta, cerita perjalanan kami menyelami canting dan malam di setiap goresan kain putih hingga menjadi kain batik ini dimulai. Yogyakarta, sebuah daerah yang benar-benar istimewa. Istimewa budayanya, istimewa orangnya. Kota yang penuh tata krama. Aku tahu, Jogja adalah kota para seniman. Dari seniman jalanan sampai seniman yang sesungguhnya. Bicara tentang batik, sebenarnya banyak daerah di Indonesia memiliki kemampuan untuk menciptakan batik. Namun, batik asli Jogja memang khas. Adalah batik nitik yang dibuat dengan teknik yang hanya dimiliki oleh Jogja. Entah apa alasannya, hingga batik nitik disebut batik asli Jogja. Rasa penasaran mengantar kami ke seorang seniman batik terkenal, Afif Syakur namanya. Dia paham betul tentang sejarah batik nitik khas Jogja, yang telah mendapat pengakuan hak atas kekayaan intelektual berupa indikasi geografis. Di Yogyakarta ada sebuah batik namanya batik nitik, di mana batik nitik ini adalah sekumpulan titik yang dituangkan dalam sehelai kain yang berkonsep dengan bentuk canting yang berbeda, sebuah canting yang dibelah menjadi 4. Dan bagaimana menitikkannya itu tidak diseret atau tidak digaris, tapi beribu-ribu titik yang disatukan membentuk suatu pola tertentu, dan ini menjadi sesuatu yang indah. Dan pola ini terinspirasi dari patola. Alhamdulillah kita telah mendapatkan sertifikat indikasi geografis batik tulis nitik Yogyakarta karena dengan sesuatu yang berbeda, dengan cantik yang berbeda, cara membatiknya yang berbeda. Dan batik nitik ini berkembang. Ada 79 motif batik nitik yang sudah kita identifikasi dan sudah kita dokumentasi. Dan semuanya bercerita tentang bunga, tentang hakikat hidup, tentang bagaimana keindahan alam ini. Membuat sebuah batik tidak luput dari malam dan canting, yaitu canting tulis. Itu sebuah canting yang dari tembaga yang mempunyai ujung sebagai malam panasnya. Nah, ini karakteristik ini semua ada ukurannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau kelowong itu untuk hal yang tengah, untuk isen lebih kecil, untuk tutulan itu juga lebih kecil lagi, dan semakin kecil ukuran canting ini semakin sulit kita memakainya. Dan di sini tusuknya juga ada 1 sampai 7 itu mempunyai karakter masing-masing. Kalau kita tanya soal batik mempunyai kasta atau enggak, memang tidak ada undang-undang atau peranatan Busono yang mengatakan itu kasta. Ya, cuman etika itu ada, etika pemakaian, etika seseorang menggunakan, di mana apabila sudah digunakan dan menjadi branding seorang pemimpin, itu adalah menjadi bagian daripada pemimpin itu sendiri. Setiap daerah pembatikan mempunyai khas atau spesifikasi tersendiri. Kalau Anda ke Jogja mempunyai sesuatu yang khas dengan warna putih, coklat, dan hitam. Dan pada saat ke Solo kita akan menikmati batik-batik soga dengan warna keemasan atau soga berlian. Ini sesuatu produk yang memang menjadi kekinian dan menjadi kekhasan batik Solo itu sendiri. Dan kita harus ke Solo, harus tahu seperti apa batik Solo.